Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Astia Siregar, NIM 2020500-150. Tugas ini dari mata pelajaran pembuatan media pembelajaran dari dosen pengampu Bapak Budi Azhari, MPD. Jadi di sini kita akan belajar tentang hewan berdasarkan pembagian hewan berdasarkan makanannya. Jadi, murid-murid, kita akan belajar hewan berdasarkan makanannya. Jadi ada beberapa pembagian hewan itu berdasarkan makanannya. Sebelum kita lanjut pembelajaran, Ibu mau tanya, murid-murid, anak-anak Ibu tahu hewan ini bernama apa? Iya, betul. Ini namanya elang. Elang itu termasuk pemakan daging dan termasuk bagian dari hewan karnivora. Jadi karnivora itu ialah hewan pemakan daging. Jadi setiap hewan yang memakan daging disebut dengan karnivora. Dan yang kedua, murid-murid tahu hewan apa ini? Iya, betul, kambing. Kambing itu termasuk dengan hewan pemakan tumbuhan. Jadi hewan pemakan tumbuhan itu disebut dengan herbivora. Herbivora itu dimaksud dengan hewan pemakan tumbuhan. Dan yang ketiga, hewan apakah ini? Iya, betul sekali. Ini adalah tikus. Tikus itu dikatakan sebagai hewan pemakan segalanya. Segalanya di sini ialah hewan pemakan tumbuhan dan hewan pemakan daging. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran, yaitu mengenai ciri-ciri dari karnivora, herbivora, dan omnivora. Karnivora itu ialah tadi tentang hewan pemakan daging. Jadi adapun ciri-ciri dari hewan pemakan daging tersebut ialah memiliki penciuman yang kuat, sehingga dia bisa mengejar mangsanya dengan kuat gitu, dengan lincah. Dan yang kedua, dia memiliki tenaga yang kuat untuk mengejar mangsanya supaya dia mendapatkannya gitu, dan memiliki taring dan cakar yang tajam juga. Dan yang kedua itu ialah herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Hewan pemakan tumbuhan ini atau herbivora ini memiliki ciri-ciri, yaitu biasanya hewan ini berdarah dingin, tidak berdarah panas. Dan biasanya hewan herbivora ini disebut dengan hewan mamalia, yaitu hewan yang menyusui. Dan yang ketiga yaitu omnivora. Jadi kalau hewan omnivora ini adalah pemakan segalanya, yaitu pemakan tumbuhan dan daging. Jadi ciri-ciri dari omnivora ini yaitu ialah memiliki penciuman yang kompleks dan hewan omnivora ini ada sebagian dari hewan mamalia menyusui dan ada sebagian dari bukan yang mamalia. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang hewan-hewan yang kita bagikan atau kita golongkan berdasarkan makanannya. Jadi ketika ibu memberi pertanyaan kepada anak-anak ibu, pasti anak-anak ibu bisa menjawabnya. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang ibu siapkan. Jadi ketika ibu menampilkan gambar, anak-anak ibu menulis apakah hewan tersebut termasuk karnivora, herbivora, atau omnivora. Jadi kita lanjutkan ya. Oke, pelajaran selanjutnya yaitu tentang kuis gambar. Ibu akan menampakkan gambar atau hewannya. Anak-anak ibu menulis apakah hewan itu termasuk omnivora, herbivora, atau karnivora. Oke, siap? Keluarkan bukunya dan pensilnya. Apakah sudah? Oke, ibu akan mulai ya. Ini termasuk hewan apa? Ya, ini adalah sapi. Sapi ini termasuk hewan apa? Udah. Selanjutnya, hewan ini. Ya, harimau. Harimau itu termasuk hewan apa? Udah? Udah siap? Oke, kita lanjut. Selanjutnya ini. Iya, betul. Iya, ini adalah babi. Tahu kan babi? Ya, babi itu termasuk apa? Udah ditulis? Jadi, ibu akan menampilkan layar jawabannya. Kalau anak-anak ibu betul, ibu akan kasih nilai 100 dan berupa hadiah. Jadi ini jawabannya. Apakah ada yang betul? Oke, kita koreksi sama-sama nanti ya. Oke,
Jadi cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ketika kita berjumpa dengan hewan, apabila kita berjumpa dengan hewan karnivora, kita harus menjauh karena dia itu pemakan daging, karena kita kan termasuk daging gitu. Tapi kalau kita berjumpa dengan herbivora, gak usah takut karena herbivora itu memakan tumbuhan begitu. Jadi cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu suka dan semoga anak-anak ibu tahu perbedaan-perbedaan dari hewan berdasarkan makanannya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.